Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Nahmaduka Allahumma ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli nar. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang berbahagia, insya Allah malam hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-114, masih pada bab al-hathi 'ala al-izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab anjuran atau motivasi atau dorongan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan atau menambah kebaikan kita, wabil khusus di akhir-akhir usia kita. Hadis ke-114 ini kalau dihitung dari bab, maka ini adalah hadis yang ketiga. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-Imam An-Nawawi berkata, Ats-tsalitsu, hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan salat setelah turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali di dalam salat itu beliau selalu membaca Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dengan pujian sepenuhnya bagimu, ya Allah, ampunilah aku. Maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca zikir ini pada ruku dan sujud di dalam salatnya. Jadi setelah turunnya ayat surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, hingga akhir surat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku dan sujudnya membaca tasbihnya ini, Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hadis ini dari Ibunda Aisyah ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga menambahkan wa fi riwayatin fis sahihaini anha, dalam riwayat lain di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga, anha, dari beliau juga, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan dalam rukuknya dan sujudnya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, di sini ada sedikit perbedaan redaksi.
kalau dalam riwayat yang pertama Subhanaka Rabbana. Kalau dalam riwayat yang kedua ini ada tambahan kata Allahumma. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan sepenuh pujian kepadamu ampunilah ya Allah dosa-dosaku. Kemudian kata Ibunda Aisyah, yata'awwalul Qur'an. Rasulullah SAW yata'awwalul Qur'an. Apa makna yata'awwalul Qur'an? Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini. Makna yata'awwalul Qur'ana ay ya'malu ma umira bihi fil Qur'ani fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi makna yata'awwalul Qur'an adalah mengamalkan apa yang diperintahkan kepada beliau di dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat An-Nasr, fasabbih, maka bertasbihlah kamu, bihamdi rabbik, dengan sepenuhnya memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya. Jadi karena Allah perintahkan fasabbih, bertasbihlah, maka Rasul membaca subhanakallahumma rabbana, bihamdi rabbika, beliau juga mengucapkan wa bihamdika. Kemudian karena ayatnya mengatakan wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepada Allah, maka beliau pun membaca Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi bacaan ruku' dan sujud ini dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hayat beliau setelah turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu makna yata'awwalul Qur'an. Kemudian Al-Imam An-Nawawi masih menyebutkan riwayat lain, wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat lain dari Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Adalah Rasulullah SAW memperbanyak membaca sebelum beliau meninggal, yaitu subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan sepenuh pujian kepadamu, astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepadamu. Qalat Aisyatu, Ibunda Aisyah berkata, qultu, aku mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimatul lati araka ahdathtaha taquluha. Wahai Rasulullah, kalimat-kalimat apa ini yang aku lihat engkau baru saja sering membacanya? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, ju'ilat liya alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha. Telah dijadikan satu pertanda pada umatku. Idza ra'aituha, yang jika aku melihat pertanda ini, qultuha, maka aku diperintahkan untuk membacanya. Kemudian beliau membaca surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, ila akhir surah, kata Ibunda Aisyah, sampai akhir surat. Artinya tanda yang beliau maksud adalah Fathu Makkah, karena yang dimaksud dengan wal fath adalah Fathu Makkah. Maka sejak itu beliau memperbanyak membaca zikir ini, subhanakallahumma wa bihamdika
astaghfiruka wa atubu ilaik. Imam An-Nawawi masih menambahkan lagi riwayat Muslim yang lain. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lain dari Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca bacaan. Nah, ini ada redaksi yang sedikit berbeda. Yang sebelumnya subhanaka, maha suci engkau. Allah menjadi pihak kedua yang diajak berbicara. Subhanaka, maha suci engkau. Tapi dalam riwayat ini redaksinya adalah subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan segala pujian baginya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadi pihak ketiga yang dibicarakan. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan dengan segala pujian kepadanya, aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Qalat, Ibunda Aisyah berkata, qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araka tukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku melihat engkau memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Mengapa? Faqal, maka Rasulullah menjawab, akhbarani Rabbi. Rabbku, Tuhanku telah memberi kabar kepadaku. Anni sa'ara alamatan fi ummati. Bahwasanya aku akan melihat pertanda pada umatku. Fa idza ra'aituha, maka jika aku telah melihat tanda itu, aktsartu min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka aku memperbanyak ucapan ini, yaitu subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, dan aku sungguh telah melihatnya. Kemudian beliau membaca ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Lalu beliau mengatakan Fathu Makkah. Yang dimaksud dengan tanda itu adalah Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dan jika engkau telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa riwayat tentang hadis zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam ruku dan sujud beliau setelah beliau mendapatkan surat An-Nasr. Selanjutnya kita lihat bayanu mufradatil hadis. Penjelasan tentang beberapa kosakata atau mufradat di dalam hadis ini. Yang pertama disebutkan di situ subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Kata subhanaka ini artinya adalah tanzihan laka, kami menyucikan engkau. Ini adalah kalimat penyucian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari apa kita sucikan Allah? Amma la yaliqu bika min kulli naqsin, dari segala hal yang menjadi kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala.
Maha suci Engkau dari hal-hal yang tidak layak bagimu ya Allah. Esensi tasbih adalah kita menyucikan Allah dari segala kekurangan. Kemudian ungkapan wa bihamdika ay mutalabbisan bihamdika min ajli taufiqika li. Saya atau kami bertasbih menyucikanmu sambil jiwa raga kami diselimuti oleh pujian kepadamu. Mengapa kita patut memuji Allah? Min ajli taufiqika li. Karena Engkau telah memberikan taufik, memberikan bimbingan, terutama bimbingan hati untuk mau tunduk beriman kepadamu ya Allah. Jadi taufik Allah kepada kita membuat kita sudah sepantasnya dan selayaknya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada tambahan keterangan, tasbih didahulukan daripada tahmid. Apa hikmahnya? Wa quddimat tasbihu 'ala tahmid li'annahu tanzihun 'anin naqais. Walhamdu sana'un bisifatil kamal wattakhliyatu muqaddamatun 'ala tahliyah. Jadi tasbih itu didahulukan daripada tahmid, menyucikan itu didahulukan daripada memuji. Mengapa? Karena menyucikan itu berarti membebaskan, menafikan segala aib dari sifat-sifat Allah. Sedangkan memuji itu adalah menyanjung dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nah, dalam banyak hal yang namanya membersihkan itu lebih dahulu daripada menghiasi. Misalnya kalau kita ingin ngurus satu ruangan misalnya, tentu saja yang pertama kali harus kita lakukan adalah membersihkannya dari segala kekotoran, dari segala kotoran. Setelah bersih baru kita isi dengan yang bagus-bagus, kita hiasi. Begitu juga dalam tasbih misalnya kita diajarkan subhanallah walhamdulillah. Di subhanallah dulu baru alhamdulillah. Menyucikan Allah dulu dari segala sifat-sifat kekurangan baru memuji. Jadi dalam istilah tasawuf atau tazkiyatun nafs atau istilah akhlak, dalam membina diri juga gitu, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, baru kemudian hiasi hati kita dengan sifat-sifat mulia. Jadi takhliyah muqaddamatun, membersihkan didahulukan, alat tahliyah, daripada menghiasi atau memuji. Kemudian juga di dalam hadis-hadis tadi yang disebutkan riwayatnya oleh Al-Imam An-Nawawi, di antara yang Rasul baca adalah Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Fi haqqil anbiya, dalam konteks para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang dimaksud dengan permintaan ampun yang dimohonkan oleh para nabi dan para rasul itu bukan dosa. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para nabi itu ma'sum, terjaga dari dosa. Jadi yang mereka mohonkan ampun kepada Allah itu adalah hal-hal yang dalam tanda kutip kurang, ditinjau dari kedudukan mereka yang tinggi, yang sangat mulia. Jadi karena saking mulianya, sesuatu yang bagi kita biasa-biasa saja, bahkan mungkin menurut kita adalah kebaikan, bagi para nabi dan para rasul karena saking tinggi makom mereka di sisi Allah, itu adalah kekurangan. Seperti ungkapan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bisa jadi kebaikan orang soleh yang biasa-biasa saja bagi
orang-orang muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat kedudukannya dengan Allah, itu satu keburukan atau kekurangan. Bagi kita mungkin sholat tahajud cuma 15 menit, setengah jam itu sudah bagus. Tapi bagi seorang nabi itu kekurangan. Dia harus lebih. Jadi hal-hal seperti itu yang itu pun jarang terjadi pada seorang nabi, itulah yang mereka mintakan ampun. Naqsun bin nadhari ila maqami wa illam yakun dzamban, meskipun itu bukanlah dosa, tapi tetap mereka minta ampun kepada Allah. Idzil anbiya'u ma'sumuna minadz-dzambi mutlaqan kama taqaddam. Karena para nabi itu terjaga dari dosa secara mutlak, tanpa syarat, seperti yang sudah dijelaskan juga di dalam pengajian ini pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian juga di dalam zikir itu ada ungkapan astaghfiruka wa atubu ilaika. Aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Wa fi jam'ihi bainal istighfari wat taubati ihtiyatun. Rasulullah SAW membaca istighfar sekaligus taubat, ya, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi menggabungkan dua-duanya, istighfar dan taubat. Ini merupakan bentuk ihtiyat, jaga-jaga, lebih safe. Mengapa? Karena kan perintah di dalam ayat di surat An-Nasr itu wastaghfirhu. Meskipun perintahnya hanya wastaghfirhu, mohonlah ampunan kepadanya, kepada Allah. Meskipun perintahnya hanya istighfar, tetapi untuk jaga-jaga, ya, lebih safe, beliau menambahkan wa atubu ilaih. Li'anna al-istighfara muhtamilun li kulli minal ma'nayain. Karena perintah wastaghfirhu itu punya dua kemungkinan. Bisa maknanya adalah minta ampun, bisa maknanya adalah bertaubat. Maka Rasul menggabungkan kata astaghfiruka wa atubu ilaik. Juga kata wa atubu ilaik ini dapat diambil dari ujung ayat terakhir atau ujung surat An-Nasr ini, di mana Allah berfirman innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah adalah maha penerima taubat. Jadi wa yuqarribu hamlahu ala taubati qauluhu subhanahu wa ta'ala innahu kana tawwaba. Jadi perintah wastaghfirhu itu juga kuat mengandung perintah untuk taubat sekaligus. Mengapa? Karena ujung suratnya mengatakan innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha penerima taubat. Jadi sekaligus Rasul ketika yata'awwalul Quran, mengamalkan perintah Al-Quran ini, beliau menggabungkan antara wastaghfirhu dengan astaghfiruka dan innahu kana tawwaba, beliau wujudkan dengan kalimat atau ungkapan wa atubu ilaik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita lihat fawaidul hadis, faidah hadis ini. Yang pertama, mazidu istighfarir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tadarru'ihi wa iqbalihi ala Allah ta'ala. Bagaimana hadis ini menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin menambah istighfarnya, semakin menambah tadarru'nya, ketundukannya, kerendahan hatinya di hadapan Allah. Wa iqbalihi 'ala Allah, juga semakin menambah iqbal, mendekat, semakin antusias mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri sudah sering istighfar. Beliau juga sudah senantiasa tunduk, antusias untuk
menghadap Allah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjelang wafat, beliau semakin meningkatkan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab ini, yaitu bab menambah kebaikan khususnya di akhir-akhir usia kita, atau ketika kita merasa bahwa usia kita sudah tidak lama lagi, mungkin karena sakit, karena berbagai hal. Jadi ini keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah orang yang semakin mendekati ajal, semakin baik pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang beliau wafat dalam keadaan kondisi terbaik, husnul khatimah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan asyukru lillahi ta'ala inda husulin ni'am. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memperoleh kenikmatan. Rasul bersyukur dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin mohon ampun, semakin banyak bertasbih, semakin banyak beribadah ketika telah dianugerahkan kepada beliau dan umatnya nikmat yang besar, yaitu Fathu Makkah. Perjuangan beliau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru beliau mengajarkan kepada kita nikmat yang Allah berikan seharusnya membuat kita semakin tunduk kepada Allah, bukan malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istihbabul istighfari wad da'awati iqtidaan bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkannya dengan sangat, disukai dengan sangat kita untuk istighfar dan berdoa dengan berbagai doa dan berbagai zikir, iqtidaan bir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau yang tidak berdosa saja begitu banyak istighfarnya, begitu banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah yang banyak berbuat dosa sudah sepantasnya, bahkan lebih layak kita untuk semakin sadar bahwa kita memerlukan ampunan Allah. Oleh karena itu kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita masuk kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-115, masih pada bab yang sama, atau hadis yang keempat pada bab ini. Ar-Rabi'u, hadis yang keempat, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwuffiya akthara ma kana al-wahyu, muttafaqun alaih. Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla taba'al wahya, berturut-turut menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Maksudnya banyak turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Hatta tuwuffiya aktsara ma kana al-wahyu, sehingga beliau wafat dalam keadaan sebelumnya wahyu itu begitu banyak turun kepada beliau. Hadis ini, riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim.
Saya tambahkan keterangan ini dari saya yang bertanda bintang itu. Di dalam salah satu syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Dalilul Falihin yang ditulis oleh Ibnu Allan, di dalam naskahnya beliau menyebutkan bukan qabla wafatihi tapi qubaila wafatihi. Jadi ada perbedaan sedikit redaksi. Qabla, kalau qabla itu sebelum, tapi kalau qubaila sebelum banget gitu ya. Misalnya sebagai gambaran, kalau saya bangun jam 3, itu saya katakan saya bangun sebelum subuh, qabla subhi gitu ya. Tapi kalau saya bangunnya mungkin jam 4 kurang 10 gitu misalnya, atau kurang 15 atau 10 menit lagi subuh, itu saya mengatakan saya bangun qubailas subhi, sebelum subuh banget. Bedanya atau jaraknya sedikit. Itu beda antara qabla dengan qubaila. Jadi dalam kitab Dalilul Falihin redaksinya qubaila wafatihi, artinya sedikit waktu menjelang Rasulullah wafat itu wahyu yang turun kepada beliau juga banyak. Selanjutnya kita lihat bayan mufradatil hadis, penjelasan kosakata yang ada dalam hadis ini. Hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu, sehingga beliau wafat pada saat wahyu begitu banyak turun kepada beliau. Ai tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waqta nuzulil wahyi bi kathrah. Di menjelang wafatnya beliau begitu banyak wahyu yang turun kepada beliau. Ini juga satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau secara pribadi, bahwasanya turunnya wahyu itu kan satu rahmat, satu kebaikan. Jadi Allah ingin memberikan banyak kebaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir usianya. Menunjukkan bahwa beliau adalah memang nabi yang terpilih dan terbaik, sehingga akhir usianya lebih baik daripada usia-usia sebelumnya. Usia beliau sudah penuh keberkahan, tetapi di akhir usianya Allah penuhi keberkahan itu dengan limpahan yang begitu banyak berupa diturunkannya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita lihat fawaidul hadis. Faidah hadis ini, takamulu nuzulil wahyi qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, disempurnakannya wahyu Al-Quran ini, turunnya wahyu Al-Quran ini sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempurnaan ajaran Islam dengan Al-Qur'annya Allah sempurnakan sebelum Rasul wafat. Dan banyak ayat-ayat Quran yang turun menjelang wafatnya Rasul. Di antaranya mungkin ayat yang sebagian kita mungkin sudah hafal, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini potongan ayat di surat Al-Maidah ayat 3. Ini turun juga di akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ayat ini turun pada Haji Wada. Dan antara Haji Wada, haji perpisahan, dengan wafatnya Rasul itu kurang lebih 3 bulan jaraknya. Yang kedua, faidah hadis ini, kathratu nuzulil wahyi fi akhiri hayatihi sallallahu alaihi wasallam alamatu dunuwil ajali wal qurbi minallahi ta'ala. Banyaknya wahyu yang turun di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan atau sebagai tanda dekatnya ajal beliau dan kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau semakin dekat dengan turunnya wahyu, semakin sering bertemu dengan Jibril, juga semakin banyak tasbih, istighfar, tahmid beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, qaulu Anas
Anas bin Malik ketika mengisahkan peristiwa ini, banyaknya wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan redaksi ala Rasulillah. Kita lihat kembali redaksi lengkapnya ya, di mana beliau mengatakan innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah, menurunkan berturut-turut wahyu kepada Rasul Allah. Di sini pada kata ala Rasulillah, kata Allah disebutkan lagi. Sebetulnya beliau bisa mengatakan innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menurunkan berturut-turut wahyu kepada Rasulnya. Cukup dengan kata ganti ya. Karena kata Allah sudah disebutkan sebelumnya, innallaha. Jadi ketika menyebut Rasul, beliau cukup sebetulnya mengatakan Rasulihi, kepada Rasulnya. Tapi Anas bin Malik tetap menyebut Rasulillah. Di dalam kitab Dalilul Falihin disebutkan salah satu hikmahnya, fihil idhar fi maqamil idmar, di mana Anas bin Malik lebih suka menyebutkan lafzul jalalah, kata Allah itu secara jelas. Padahal beliau bisa idmar, bisa menggunakan kata ganti dhamir. Apa hikmahnya? Isyaratun ila kamali tashrifi lahu. Ini mengisyaratkan bahwa para sahabat Rasul termasuk Anas bin Malik itu amat sangat ingin sempurna memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tabarrukan bi dzikri ismihi, dan amat sangat ingin tabarruk, mengambil berkah dengan menyebut nama Allah. Juga yang ketiga, wa taladzzudzan bihi, dan merasakan kelezatan menyebut kata Allah. Jadi seseorang yang mencintai Allah, dia akan sangat menikmati berzikir, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah para ulama bagaimana menyimpulkan satu ungkapan dari Nabi atau sahabat ya, dengan hikmah yang dalam. Jadi bagaimana para sahabat itu memuliakan, mengagungkan Allah, juga selalu tabarruk, mengambil barokah dengan menyebut nama Allah. Juga bukan hanya itu, keimanan mereka kepada Allah, kekhusyuan mereka dalam zikrullah membuat mereka merasakan kelezatan menyebut nama Allah, kelezatan berzikir, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang terakhir pada malam hari ini, kita lihat hadis yang ke-116, sekaligus juga ini hadis terakhir pada bab ini, atau hadis yang kelima. Al-khamis, hadis kelima. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan dalam keadaan atau seperti keadaan ketika dia meninggal. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita lihat penjelasan kosakata dalam hadis ini, bayanu mufradatil hadis. Kullu abdin, setiap hamba. Maknanya adalah ay kullu mukallafin, seluruh orang yang diwajibkan untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi meskipun kata abdin ini secara bahasa maknanya adalah hamba laki-laki,
tapi maksudnya adalah hamba perempuan juga masuk. Makanya di sini maknanya adalah kullu mukallaf, semua yang wajib beribadah, baik rajulan kana aw imra'atan, laki-laki atau perempuan. Begitulah dalam bahasa Arab kalau disebut misalnya kullu muslimin, misalnya hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wajib menuntut ilmu bagi setiap muslim, itu maksudnya adalah muslimah masuk, include, bukan berarti yang laki-laki saja. Meskipun tidak disebutkan wa muslimatin, juga di dalam hadis ini kullu abdin, tidak disebut kullu abdin wa amatin, setiap hamba laki-laki dan hamba perempuan, enggak. Tapi cukup kullu abdin, maksudnya adalah laki-laki dan perempuan. Ala ma mata alaih, akan dibangkitkan nanti semua hamba Allah itu sesuai dengan keadaan meninggalnya seperti apa. Ay alal halati allati mata alaih, dalam keadaan dia meninggalnya seperti apa, seperti itulah dia dibangkitkan. Ini kita ngeri kalau kita naudzubillah min dzalik meninggal dalam keadaan yang buruk, ya, meninggal dalam su'ul khatimah. Nah, kita nanti akan dibangkitkan pertama kali dalam keadaan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Faedah hadis ini, hathul insani ala husnil amal liyakuna anisahu yaumal mahsyar. Hadis ini memberikan dorongan, motivasi kuat kepada setiap manusia untuk beramal baik, untuk memperbaiki amalnya terus-menerus, wabil khusus di akhir usianya, menjelang kematiannya, husnul khatimah, agar amal yang baik ini menjadi anisahu, pendampingnya, yang menemaninya nanti yaumal mahsyar, di padang mahsyar, pada hari kebangkitan. Yang kedua, faedah hadis ini mulazamatu sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa akhlaqihi wa sairi ahwalihi. Hendaknya kita senantiasa mulazamah, membersamai atau menyertai dengan akrab. Apa yang harus kita akrabi, apa yang harus kita bersamai, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau. Tentu saja kebiasaan-kebiasaan beliau yang memang disyariatkan untuk kita teladani. Sebab ada sunnah-sunnah Nabi yang justru kita tidak boleh mengikutinya karena itu khusus untuk Nabi. Seperti misalnya berpuasa, tidak berbuka. Beliau beberapa kali berpuasa wisol, ya, puasanya nyambung, nggak pakai buka, nyambung antara puasa hari ini dengan puasa esok. Itu sunnah karena dilakukan oleh Rasul, tapi sunnah di sini justru tidak boleh kita ikuti. Jadi tidak selalu kata sunnah itu artinya kita harus mengikutinya. Di antara sunnah Rasul yang tidak boleh kita ikuti, misalnya beliau menikahi lebih dari 4 istri, itu tidak boleh diikuti oleh siapapun, dan lain-lain. Tapi sunnah-sunnah, kebanyakan sunnah Rasul ini kita dianjurkan untuk meneladaninya, baik dalam hal ibadah beliau, ibadah ritual, akhlak beliau, dan seluruh aktivitas atau keadaan yang beliau lakukan. Yang ketiga, al-izdiyadu minat ta'at. Hadis ini menganjurkan kita untuk selalu menambah ketaatan fi sairil awqat, dalam segala waktu kita, segala rentang usia kita. Wabil khusus setelah baligh tentu saja, lihtimali qurbil maut, karena seluruh waktu-waktu kita itu, baik ketika kita masih muda, sudah setengah tua atau sudah tua, seluruh waktu itu karena kita nggak tahu mati kita kapan, ya mati itu dekat hakikatnya. Kemungkinan kematian kita itu dekat. Apalagi di sini dikatakan wa alal khusus, apalagi khususnya fi halatil kibari wal marad. Memang betul-betul kita sudah tua, usianya sudah senja.
sudah di atas 40, di atas 50, apalagi di atas 60. Wal marad, atau masih muda tapi sudah sakit-sakitan, apalagi sudah tua sekaligus sakit-sakitan. Maka sudah selayaknya kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan posisi ya pertemuan yang baik, ya sesuai dengan amal yang kita lakukan. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan, dan sekaligus diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pamit.